Ekonomi Cina masih berjuang untuk pulih dari pandemi. Hampir 2 tahun setelah Beijing mencabut kebijakan karantina atau lockdown nol COVID di wilayah itu. Dalam 3 kuartal pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Cina tercatat sebesar 4,8%, sedikit di bawah target 5%. Deflasi, lemahnya permintaan konsumen, dan kehancuran besar di sektor properti telah merusak jalur pertumbuhan negara ini. Sementara ketegangan dagang dengan Amerika Serikat yang diperkirakan jauh memburuk di bawah masa jabatan kedua Donald Trump itu telah merugikan sektor ekspor, di mana sektor ini adalah pendorong utama Cina untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada September, Beijing menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan senilai 2,7 triliun yuan atau sekitar 5,9 triliun rupiah untuk mendorong pinjaman, menurunkan suku bunga, serta mengumumkan pengeluaran infrastruktur baru dan bantuan bagi pengembang properti yang terlilit utang. Awal bulan ini, pemerintah Cina mengumumkan adanya tambahan dana bantuan senilai 10 triliun yuan atau sekitar 22 triliun rupiah untuk membantu meredakan krisis utang di antara pemerintah daerah yang sebelumnya banyak meminjam dana untuk proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Langkah-langkah ini memicu lonjakan spektakuler dalam beberapa saham Cina, di mana indeks CSI 300 dari saham-saham terbesar yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen melonjak hingga 35%. Investor bertaruh bahwa Beijing akan segera kucurkan lebih banyak triliunan yuan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Li mengatakan bahwa meskipun paket yang diumumkan cukup mengesankan, fokus utamanya ada pada restrukturisasi utang yang ada dan tidak dapat dianggap sebagai stimulus baru. Ia menambahkan bahwa Beijing masih meremehkan besarnya utang pemerintah daerah yang mencapai 14,3 triliun yuan atau sekitar 31,3 triliun rupiah. Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan memperkirakan angka itu mencapai 60 triliun yuan atau sekitar 131,3 triliun rupiah atau 47,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Langkah-langkah baru ini jauh lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan setelah krisis keuangan 2008 atau 2019 yang bernilai hingga 4 triliun yuan atau sekitar 8,7 triliun. Namun, upaya saat itu setara dengan hampir 13% dari PDB dibandingkan dengan sekitar 10% pada tahun ini. Intervensi tersebut membantu Cina menjaga pertumbuhan PDB di atas 8% selama krisis global. Magnus percaya bahwa serangkaian upaya terbaru ini hanya akan memiliki efek marginal terhadap pertumbuhan karena hanya akan mengurangi tekanan pada pemerintah lokal dan provinsi untuk memangkas anggarannya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa Beijing hanya berputar-putar di tepian dan dalam waktu dekat perlu mengambil langkah-langkah radikal untuk menangani banyak masalah struktural dalam ekonominya. Banyak pengamat Cina lainnya juga berpendapat bahwa langkah-langkah baru ini tidak akan cukup, terutama dengan ancaman baru tarif Trump Amerika Serikat atas impor Cina sesaat ia kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang. Trump mengatakan pada Senin 25 November bahwa ia
akan memberlakukan tambahan 10% pajak pada semua barang Cina yang masuk ke Amerika Serikat, yang berpotensi menaikkan tarif keseluruhan hingga 35%. Sebuah survei ekonom oleh kantor berita Reuters pekan lalu memperkirakan bahwa tarif baru Amerika Serikat dapat merugikan pertumbuhan Cina hingga 1 poin persentase. Sementara itu, Magnus mengatakan bahwa tarif baru ini tidak akan memiliki dampak besar pada ekonomi Cina. Meskipun hal ini mungkin akan menyebabkan melemahnya mata uang yuan. Selama putaran pertama diberlakukannya tarif Trump pada Maret 2018 silam, Beijing mengimbangi sebagian dampaknya dengan membiarkan mata uang yuan terdepresiasi, yang membuat ekspor Cina menjadi jauh lebih murah. Yuan turun sekitar 12% terhadap dolar Amerika Serikat, di mana itu adalah titik terendahnya dalam hampir 1 dekade pada Agustus 2019. Washington kemudian menyebut Cina sebagai manipulator mata uang yang memicu tarif Amerika Serikat menjadi lebih tinggi selama berbulan-bulan, hingga negosiasi meredakan ketegangan di antara kedua kekuatan ekonomi dunia tersebut. Huang Yiping, dekan Sekolah Pembangunan Nasional di Universitas Peking dan anggota Komite Kebijakan Moneter Bank Rakyat Cina, telah menyerukan program stimulus yang jauh lebih besar untuk menstabilkan dan mendorong permintaan domestik. Dalam sebuah wawancara bulan ini dengan South China Morning Post, ia menyerukan agar Beijing meluncurkan rencana Marshall Cina, merujuk pada program bantuan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua yang diluncurkan oleh Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa. Versi Huang mengusulkan penggunaan kapasitas industri surplus Cina untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah di selatan global untuk membangun infrastruktur baru dan beralih ke energi terbarukan. Namun, proposal ini kemungkinan akan menghadapi reaksi keras dari Barat, yang sudah khawatir tentang pengaruh Cina yang semakin besar di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Analis lain sepakat bahwa Beijing masih perlu menyuntikkan dana dalam jumlah besar ke sektor ekonominya, dengan proyeksi berkisar antara 5 triliun yuan hingga 10 triliun yuan, atau sekitar 11 triliun rupiah hingga 22 triliun rupiah. Carlos Casanova, ekonom senior Asia di Union Bancaire Privée atau UBP, mengatakan kepada Reuters bulan ini bahwa diperlukan setidaknya paket senilai 23 triliun yuan atau sekitar 50,4 triliun rupiah. Banyak analis juga merekomendasikan agar stimulus di masa depan lebih berfokus pada pengeluaran kesejahteraan sosial untuk rumah tangga dan lebih banyak bantuan pada sektor properti yang sedang terpuruk daripada investasi industri tradisional dan proyek-proyek manufaktur. Sementara Magnus setuju bahwa pemerintah Cina akan menyesuaikan kebijakannya untuk meningkatkan permintaan domestik. Namun, ia skeptis apakah Cina akan segera beralih dari ekonomi berbasis produksi menjadi ekonomi berbasis ekspor.